Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mereaction beberapa video mengenai ceramah dan edukasi dari netizen mengenai Gus Miftah dan penjual es teh. Sebenarnya saya sudah membuat video ini, tapi dikarenakan ada kendala jadi terpaksa saya ulang kembali. Jadi di sini saya mohon untuk sahabatku semuanya, jangan lupa dukung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga di like, di komen, dan bunyikan notifikasinya. Oke, terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah mensubscribe channel saya ini. Saya doakan semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, langsung saja kita lihat videonya. Let's go. Gus Miftah yang tadi malam itu, yang kemarin itu di bagian ujung ceramahnya itu ada guyon yang mengerikan itu. Lah ditinggal dudulan es kok bojone meteng. Wah, kacau ini. Nah itu kan banyak terjadi di mana-mana. Itu guyonan yang nggak sepatutnya. Nggak sepatutnya ya. Kenapa nggak sepatutnya? Satu, dia menuduh wanita-wanita yang suaminya bekerja itu di rumahnya selingkuh. Ah, bahaya ini. Dan itu tuduhan keji kayak gitu. Menjadikan para suami yang sedang keluar rumah mencari nafkah itu menjadi was-was. Jangan-jangan istriku seperti itu. Karena yang ngomong bukan main-main. Nah tuduhan seperti itu tuduhan yang ngeri. Itu qadhaf alal jami'. Itu menuduh banyak orang punya perilaku dan tabiat seperti itu. Itu nauzubillah. Ya, benar sekali. Naudzubillah. Itu kan menuduh banyak orang toh. Lah kan banyak terjadi di mana-mana tuh. Padahal menuduh satu orang saja itu dosanya luar biasa besarnya. Menuduh satu orang saja gitu, itu dosanya luar biasa. Maka harus hati-hati. Apalagi yang dituduh banyak. Lah kan biasa terjadi di mana-mana. Suaminya jualan es, istrinya di rumah, dia milik orang. Coba itu kalimat itu patut gak seperti itu? Tidak patut. Nah itu tadi guys, hal semacam itu sangat membahayakan sekali ya guys ya. Karena yang bicara itu bukan orang sembarangan, melainkan mubalik besar, panutan banyak orang yang sudah mempunyai banyak sekali pengikut ya guys ya. Tidak sepatutnya bercanda semacam hal tadi, karena ini membuat para jamaahnya itu menjadi was-was terhadap istrinya. Bisa saja setelah mendengar ceramah ini nanti seorang suami berpikiran yang enggak ketika keluar dari rumahnya ya guys ya. Nah ini sangat membahayakan sekali dan harus diwaspadai ya guys ya. Jadi kalau menurut pendapat anak, penjual es teh bekerja dengan tangannya. Benar. Sedangkan penjual agama, mereka bekerja dengan lidah. Benar sekali. Mereka berdagang dengan lidahnya. Penjual es teh tidak pernah menjanjikan akhirat. Nah ini beda dengan orang-orang yang berjualan surga. Orang-orang yang berjualan surga, mereka rela agama dijadikan sebagai bahan leluconnya. Oke guys, itu tadi kata Habib Bahar bahwasanya penjual es teh bekerja dengan tangannya, sedangkan penjual agama bekerja dengan mulutnya. Wah wah wah, miris. Astagfirullahaladzim. Aslinya bapak itu lagi dapat transferan pahala luar biasa. Kita tahu kalau ada yang mencaci itu, maka yang mencaci transfer pahala ke yang dicaci. Kalau pahala yang mencacinya sudah habis, maka dosanya yang dicaci diangkut sama yang mencacinya. Lihat, meskipun awalnya pahit melalui hinaan, apakah jadi hina? Enggak, malah jadi mulia. Dimuliakan se-Indonesia, didoain dan dapat dunianya juga dikasih. Yang mencaci, apakah jadi tetap mulia? Na'udzubillah, bisa jadi ada yang ngelihat itu malah jadi menghinakan. Tapi yang pasti kalau kata guru Koko, teko itu hanya mengeluarkan isi teko. Nah ini mulut tuh moncong teko. Kalau tekonya diisi susu, keluarnya susu. Diisinya comberan, keluarnya comberan. Memang semakin banyak kita bicara, memang semakin menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Benar sekali, karena adab itu tidak hanya kita lihat dari perilakunya saja, melainkan juga kita lihat dari ucapannya. Kalau kebiasaannya dia mengucapkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk, maka secara otomatis sesuatu yang muncul di dalam mulutnya itu perkataan yang kotor. Begitupun sebaliknya, jika dia selalu mengucapkan hal-hal yang baik, astagfirullah, subhanallah, maka yang akan muncul di dalam mulutnya itu ya perkataan yang baik. Karena adab itu identik dari perilaku atau kebiasaan kita sehari-hari. Jadi dari sini kita harus belajar, harus menahan diri, jangan
Jangan sampai ucapan kita itu terbiasa mengucapkan hal-hal yang kotor. Dan hal seperti ini itu jelas membutuhkan yang namanya latihan ya guys ya. Harus dilatih, harus dijadikan sebuah kebiasaan biar kita terbiasa mengucapkan hal-hal yang baik. Di hadapan Allah, penjual es teh keliling bisa jadi lebih mulia ketimbang orang yang menyampaikan ayat di panggung dakwah tapi keblinger. Refleks itu terbangun dari kebiasaan. Kalau kita jatuh terus refleks ngucapnya Allahu Akbar, yaitu tandanya udah jadi kebiasaan dia ngucap begitu. Tapi kalau jatuh terus refleksnya ngucap alat kelamin atau kebun binatang, ya itulah kebiasaan dia sehari-hari ngucap begitu. Nah, benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Ibu tadi, bahwasanya kebiasaan ini harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai kita biasakan mengucapkan kata-kata yang buruk. Tidak hanya ucapan saja, kita juga memperhatikan perilaku kita juga ya guys ya. Karena kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan kita, maka kalau kita ingin membenahinya itu sangat susah sekali ya guys ya. Karena kebiasaan itu adalah hal yang melekat pada diri kita. Jadi di sini perlu kita perhatikan dan waspadai. Masih, ya kono didol goblok. Direndahkan, ditertawakan, bahkan sampai diberi makian. Benar-benar sakit hati terdalam yang kita semua bisa rasakan. Karena rasa ingin direndahkan di saat kita tidak punya apa-apa, itu adalah level sakit yang sangat luar biasa. Jadi buat Anda yang merendahkan, saya ada sedikit pesan. Jika memang tanganmu belum bisa menolong orang lain, setidaknya jangan pernah gunakan lidahmu untuk merendahkan orang lain. Karena lidah memang tidak bertulang, tapi lidah bisa menyakiti hati seseorang. Mantap. Paham? Nice. Ingat, pendidikan setinggi apapun, kita harus lebih mengutamakan etika, sopan santun, saling menghargai, dan menghormati. Salam budaya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai Tuhan, kami bukanlah orang yang berilmu. Namun, tanpa adab, sesungguhnya ilmumu juga tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang berilmu, jika suatu hari datang padamu seorang pedagang ataupun seorang pengamen, bahkan seorang pengemis sekalipun, jika engkau ingin berbagi rezeki, maka bagilah dengan cara yang baik. Dan jika engkau ingin menolak, maka tolaklah dengan cara yang baik. Wahai Tuhan yang berilmu, kita tidak tahu siapa yang datang pada kita. Ya, benar. Bisa saja Allah mengutus hambanya untuk memberikan nikmat kepadamu, atau justru ingin menguji sampai di mana tingkat ilmu, adab, dan imanmu sendiri. Sesungguhnya mereka yang berjualan itu hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri di rumah. Mereka tidak sedang mencari kekayaan, pangkat, ataupun jabatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Lumazah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli humazatil lumazah. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah celakalah bagi mereka yang suka mengupat ataupun mencelah. Jika hari ini mereka membalas candaanmu, celaanmu dengan senyum, tapi ketika mereka menghadap kepada Allah dengan tetesan air mata, maka kelar hidup kau. Nah itu tadi, pokoknya inti dari itu semuanya adalah adab itu merupakan hal yang paling utama, hal yang benar-benar harus kita perhatikan ya guys ya. Belajar dari kasus tukang es teh. Lu lihat, tukang es teh dikatain goblok di satu pengajian dan diketawain. Tapi setelah itu apa? Allah ngangkat derajat orang yang rendah tadi, tukang es teh, sekarang dapat umroh, dapat uang 100 juta dan lain sebagainya, dan malah jadi mulia. Tapi perhatiin orang yang menghujatnya sekarang, malah direndahin, dihujat satu Indonesia dan lain sebagainya. Ingat ya, Allah itu maha adil dan maha nyata. Dan sekarang siapa yang direndahin dan siapa yang ditinggiin, ya enggak? Masya Allah. Share video ini biar orang-orang lain pada sadar, oke? Mantap. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima. Tuh dengerin. Sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya.
Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Masya Allah, edukasi dari Bapak Presiden Prabowo luar biasa sekali. Mengingatkan para rakyatnya bahwasanya jangan sampai kita merendahkan pedagang kaki lima. Belum tentu pedagang kaki lima itu lebih hina dari diri kita ya guys ya. Bisa saja pedagang kaki lima itu lebih mulia dari kita. Gus Miftah rame di mana-mana rame. Rame sekali. Saya lihat videonya itu benar itu Gus Miftah kayak begitu. Hah? Saya juga sering bercanda. Masa saya itu juga seorang ngomong kadang Gus, nggak ya benar kan? gitu. Cuman sama siapa gitu saya ngomongnya gitu. Saya tahu ngomong sama siapa. Oh sama dia gue bisa nih ngomong gini sama gitu. Sama Ya. kok itu orang lagi dagang es teh Gus gitu. Ditanya banyak gitu ya kan, banyak ya jualin sono. Ya gue lagi jualan. Kalau gue jadi tukang es teh gue sautin gitu, jualin. Ada kata gobloknya lagi gitu. Aduh lah ini kacau. Ya jangan ya Gus ya. Enggak, kalau gue nggak akan gitu sih. Apa kalau maksudnya bercanda Gus? Mau bercanda maksudnya kali. Saya boleh kasih saran nggak? Boleh. Misal Boleh. es teh lewat. Bang, es teh masih ada? Masih. Ini saya juga ada gitu, keluarin dari kantong. Ini saya juga ada, keluarin dari ini saya juga ada gitu. Sini dah saya beli biar saya banyak gitu. Saya diabetes kayak apa gitu. Nggak usah dikatain. Ya, Gus. Agus. Kacau bener. Kacau. Waduh, baru kali ini seorang mubalek terkenal diceramahi oleh netizen guys. Wah, ini kebalikan ya guys ya. Yang biasanya tugasnya menceramahi, sekarang balik diceramahi oleh netizen ya guys ya. Kacau ini. Memang kalau bercanda itu boleh, tapi lihat-lihat dulu posisinya, situasinya, dan lihat dulu bercandanya jangan sampai kelewat batas. Itu namanya bercanda bercampur dengan hinaan ya guys ya. Kenapa harus keluar kata itunya loh di mulutnya itu. Ini loh pentingnya kita memahami ilmu balaghah. Harusnya kita tahu muqtadul hal. Kita itu situasinya berada di mana dan sedang menceramahi siapa. Kalau orang yang Gus Miftah ceramai itu adalah LC terus klub malam lah, itu mengatakan hal seperti itu sudah biasa didengarkan orang-orang tersebut. Tapi di sini dia sedang menceramahi jamaah atau masyarakat yang sangat banyak sekali, yang dimana di situ terdapat anak-anak, terdapat orang soleh, kiai. Tapi Gus Miftah mengatakan hal semacam itu apakah pantas didengarkan oleh anak-anak, ibu-ibu, dan para ustadz-ustadz yang berada di situ. Ini sangat tidak pantas sekali. Waktu kejadian dia dimalukan hari itu, sebenarnya Sunnah Haji dia tengah cari rezeki, cari duit untuk isi minyak balik ke rumah dia. Malam tu dia hanya dapat jual 7 gelas teh ais saja. Harga lebih kurang RM35,000 bersamaan dengan RM8.30 sahaja. RM15,000 untuk isi minyak dia. RM20,000 sekitar RM5.50 dia bawa balik untuk belanja dua anak dia. Lepas video dia dimalukan itu jadi viral, orang ramai ke rumah mertua dia nak bagi bantuan lah, nak bagi sokongan. Antara sumbangan yang dia dapat berdasarkan kepada yang kita baca, Ustaz Adi Hidayat pula bagi RM50 juta. Dr. Richard Lee dan Ustaz Salim Fillah berjanji nak membiaya pengajian anak-anak dia sampai tamat. Ustaz Muhammad Fakhrazi akan bawa Sunnah Haji dan isteri menunaikan umrah pada bulan Ramadan nanti. Masjid Nurul Asri akan membina sebuah rumah untuk dia dan keluarganya. Kos dijangka menelan belanja sekitar RM300 juta yang dia dapat hanya dalam tempoh 2 hari itu saja. Bila dia dihina dalam majlis yang besar tu, apa yang dia buat? Dia cuma senyum, diam saja.
Begitu punya tinggi kesabaran yang dia tunjukkan. Luar biasa akhirnya, sekali ya guys ya. Kesabarannya itu dibalas berkali-kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang dia tak pernah terfikir, bahkan macam mustahil. Nah, ini yang dinamakan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat 1000 dinar, bahwasanya siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu baginya, membukakan jalan baginya, dan Allah akan memberinya rizki yang dia tidak pernah duga-duga dari arah mana saja datangnya. Masya Allah, barokallah ya guys ya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali karena Allah telah menampakkan kuasanya kepada kita semuanya. Banyak sekali pelajaran yang berada di dalam kejadian tersebut ya guys ya. Oke guys, terima kasih. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jangan lupa untuk sahabatku semuanya, jika suka sama videonya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan bunyikan notifikasinya. Dan jangan lupa tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya guys ya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.